Mari kita amati mengapa beberapa pemimpin bisnis itu mencapai kesuksesan dengan cara yang sangat berbeda. Mengapa budaya kerja Google berbeda dengan bank konvensional? Atau mengapa sebagian orang rela bekerja sampai larut malam demi karir mereka? Kita akan lihat lewat perspektif Max Weber, sosiolog Jerman, punya jawabannya. Teorinya akan mengubah cara teman-teman melihat organisasi selama ini. Yang membuat Weber istimewa adalah pendekatannya tentang Verstehen ataukah pemahaman. Jadi ia berusaha memahami tindakan sosial dari sudut pandang pelakunya. Bagi Weber, untuk memahami masyarakat, kita harus memahami makna di balik tindakan individu. Tidak seperti Durkheim yang fokus pada struktur sosial, Weber lebih tertarik pada bagaimana individu memaknai tindakan mereka dalam masyarakat. Nah, kita lihat konsep utama Weber. Dia menyebut yang pertama apa yang disebut sebagai tipe ideal otoritas. Jadi Weber mengidentifikasi 3 tipe otoritas yang membuat orang mau mengikuti pemimpin. 1, dia menyebut otoritas tradisional. Jadi otoritas tradisional, kepemimpinan itu berdasarkan tradisi dan kebiasaannya. Contoh ya, bisnis keluarga di mana anak pemilik otomatis jadi pemimpin berikutnya. Kedua, otoritas karismatik. Jadi dia menyebut kepemimpinan ini itu didasari oleh pesona, pesona dan karisma individu. Contohnya, seorang CEO startup inspiratif, taruhlah mantan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, pendiri Gojek, itu dikenal dengan otoritas karismatiknya. Dan disebut juga otoritas legal rasional. Jadi kepemimpinan itu didasari oleh aturan dan prosedur formal. Contohnya, manajer yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Jadi 3 hal ini yang menurut Weber itu tipe ideal otoritas ya, kalau dari perspektif otoritasnya tadi. Lalu konsepnya yang lain adalah ada yang dia sebutnya rasionalisasi dan birokrasi. Weber itu terkenal juga dengan teori birokrasinya. Menurutnya, masyarakat modern itu bergerak maju menuju rasionalisasi. Jadi rasional cara berpikirnya. Sehingga dalam mengorganisasi aktivitas itu harus didasari oleh efisiensi dan hitung-hitungnya, perhitungannya. Birokrasi yang sempurna bagi Weber itu semacam struktur organisasi dengan hierarki yang jelas, struktur yang jelas ya. Ada spesialisasi tugas di dalamnya dan tentunya memiliki aturan formal. Menurut Weber, birokrasi itu adalah cara paling efisien mengelola organisasi besar. Tetapi bisa juga menciptakan sangkar besi ya yang mengekang kreativitas ya kalau terlalu kaku. Konsep berikutnya apa yang disebut etika protestan dan semangat kapitalisme dalam pikiran Weber. Salah satu teori yang paling terkenal darinya adalah apa sih hubungan antara agama dan ekonomi. Jadi dia melihat bahwa etika kerja Protestan yang kerja keras, disiplin, hemat, itu justru membantu perkembangan kapitalisme. Ini menunjukkan bahwa nilai budaya dan keyakinan itu bisa memengaruhi perilaku ekonomi. Jadi dalam konteks modern, ini seperti hustle culture di dunia startup atau etos kerja di perusahaan-perusahaan teknologi. Pertanyaannya, apa relevansi sosiologi Weber ini dengan manajemen yang sedang Anda geluti di program studi? Nah, untuk calon manajer seperti teman-teman ini, yang perlu dipahami pertama, gaya kepemimpinan. Jadi, kita itu harus memahami tipe otoritas yang saya sebutkan di atas tadi. Tipe otoritas yang disebutkan Weber ini itu membantu Anda mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif. Terserah mau memilih yang mana tadi, yang karismatik, ataukah yang tradisional, dan seterusnya. Kadang kita perlu karisma untuk menginspirasi tim. Kadang kita perlu otoritas formal untuk menegakkan prosedur. Artinya kita perlu aturan yang kuat untuk menegakkan prosedur. Jadi pemimpin hebat itu tahu kapan menggunakan tipe yang tepat, gitu menurut Weber. Berikutnya adalah desain organisasi, struktur organisasinya. Teori birokrasi Weber itu membantu kita merancang struktur organisasi yang efisien. Sebagai manajer misalnya di masa depan Anda semua ini, itu harus mampu menemukan keseimbangan antara standarisasi untuk efisiensi dan fleksibilitas untuk inovasi. Jadi dua hal ini harus selaras. Ini tantangan klasik di perusahaan modern. Lalu berikutnya adalah
budaya organisasi. Teori etika Protestan Weber itu menunjukkan pentingnya nilai budaya dalam organisasi. Jadi sebagai manajer, misalnya kelak Anda ini, itu perlu memahami bagaimana nilai-nilai perusahaan membentuk motivasi. Jadi value dari perusahaan itu harus bisa membentuk motivasi dan perilaku karyawan. Apakah itu sifatnya kompetitif, kolaborasi atau kerjasama, atau kebaruan, inovatif. Teori Weber ini mengingatkan kita bahwa organisasi itu bukan hanya tentang struktur dan proses, tapi juga tentang apa? Pertama, makna, nilai, dan motivasi. Jadi saat Anda menjadi manajer nanti, tanyakan pada diri Anda, otoritas tipe apa yang ingin digunakan? Apakah teman-teman mau menyeimbangkan efisiensi dan inovasi? Kemudian nilai apa yang mendorong tim itu beroperasi? Menurut teman-teman, tipe otoritas mana yang paling efektif untuk memimpin perusahaan startup teknologi di Indonesia? Jawab pertanyaan ini.